orang-orang itu ingin membuat perhitungan dengan Pak Jokowi gitu. Karena muncul tiba-tiba soal ijazah palsu lagi gitu ya, dan kemudian orang-orang yang sebelumnya sangat membela Pak Jokowi itu semuanya diem kayak pura-pura nggak tahu. Semua elit-elit partai diem aja tuh ketika Pak Jokowi dihajar dengan isu ijazah palsu. Dan dulu kalau kita ingat secara kepartaian, Pak Jokowi kan diperebutkan oleh banyak partai gitu. Misalkan PAN, ketuanya Zulhas bilang bahwa ya Pak Jokowi ini udah keluarga bagi PAN. Jadi udah nggak perlu kartu, lawang udah keluarga. Ya Pak Jokowi ini PAN banget lah menurut Pak Zulhas gitu ya. Dan kemudian ya didoakan supaya masuk kepada partai PAN dan sebagainya. Dan setelah itu, setelah partai PAN, Partai Golkar juga melakukan hal yang sama gitu. Wah, bagi Partai Golkar, Pak Jokowi ini adalah anggota tanpa kartu. Udah anggota dan nggak perlu kartu karena ini spesial khusus dan sebagainya. Dan banyak sekali elit-elit Partai Golkar itu mendoakan supaya Pak Jokowi memilih Partai Golkar. Tapi itu dulu ketika Pak Jokowi belum dipecat oleh PDI Perjuangan, ketika Pak Jokowi masih menjadi anggota kader PDI Perjuangan. Tapi sekarang setelah dipecat gitu ya, setelah tidak menjadi presiden Indonesia, ini semua elit-elit partai ini dari mulai PAN dan Golkar itu kayak nggak ada yang mau menindaklanjuti. Padahal Pak Jokowi lagi kosong, lagi free nih. Boleh dia kemudian diambil gitu. Kenapa kemudian sekarang semuanya orang diem tuh? Jadi kayak pura-pura nggak tahu. Ini kan ibarat orang gitu ya, ketika masih berkeluarga itu kemudian digoda-godain sama banyak orang gitu ya, diharapkan sama banyak orang. Tapi setelah pisah, setelah menjadi janda atau duda, ini orang-orang yang sebelumnya menggoda malah kayak nggak mau gitu. Pura-pura nggak tahu gimana. Itu kan benar-benar sebuah permainan yang sangat menyakitkan. Dan orang-orang ini, elit-elit partai ini dari Golkar dan PAN, nampaknya mereka paham betul gitu. Dulu mereka coba memuji gitu ya, coba menyanjung-nyanjung Pak Jokowi dengan harapan ya sekarang seperti ini gitu. Mereka tahu pada akhirnya akan seperti ini. Mereka tahu bahwa ketika mereka dulu memuji seolah-olah Pak Jokowi itu sangat diharapkan, mereka tahu betul endingnya akan seperti sekarang. Gak ada satupun yang mau Pak Jokowi masuk ke partainya gitu. Dan semua yang mereka sampaikan sebelumnya itu cuma omon-omon dulu. Ya mirip mantan-mantan kalian gitu, yang hanya memberikan janji-janji palsu tanpa kepastian ini. Dan bagi saya, Golkar itu bisa dibilang ya sudah menipu Pak Jokowi gitu. Sudah sangat-sangat menipu. Karena sebelumnya itu paling gencar sekali, paling getol. Sampai diisukan mau jadi ketua partai, menjadi Dewan Pembina Partai Golkar gitu ya. Yang kemudian disimulasikan bisa menjadi ketua partai asalkan ada perubahan ADART setelah Bahlil menjadi ketua partai. Keesokan harinya bisa langsung mengubah dan seterusnya. Gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh. Nipu semua. Bahkan yang lebih menyakitkan, yang membuat saya berpikir bahwa Pak Jokowi benar-benar dipermainkan. Kemarin tiba-tiba muncul survei dari indikator terkait ijazah palsu Jokowi. Ya, dari survei itu secara umum mayoritas masyarakat atau 60% katanya masyarakat itu tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya atau tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mayoritas tidak percaya katanya. Tapi yang menarik dari survei ini ada satu bom gitu, di mana ada salah satu pertanyaan kepada para pemilih gitu ya, yang kemudian disimpulkan bahwa ternyata hampir setengah dari pemilih atau orang-orang loyalis Partai Golkar itu yang meragukan ijazah Jokowi. Atau bahkan mereka meyakini bahwa Jokowi memalsukan ijazah UGM. Nilainya 45,4% dari pemilih Partai Golkar. Hampir setengahnya. Ini secara survei mengejutkan. Karena kalau dibandingkan dengan partai lain, misalkan PDI Perjuangan, dari survei yang sama, dari pertanyaan yang sama soal ijazah Jokowi, itu dari PDI Perjuangan saja hanya 25% pemilih yang mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan dari PKS yang 10 tahun menjadi oposisi Jokowi, itu juga hanya 24% yang mencurigai ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi Golkar 45,4%, hampir setengahnya. Ini seolah-olah
ingin menjadi sebuah data yang dianggap valid dan bisa diakui bahwa Partai Golkar tidak bisa menerima Jokowi. Itu nanti bisa dijadikan alasan gitu. Kalau Pak Jokowi masuk ke Partai Golkar ini nggak sesuai dengan suara pemilih. Karena hampir setengah dari para pemilih Partai Golkar itu mencurigai ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi itu bisa dijadikan alasan oleh para elit partai. Oh, Pak Jokowi nggak bisa masuk ke Golkar, loh pemilih Golkar nggak terima kok. Jadi ini kan benar-benar dipermainkan betul gitu ya. Jadi orang-orang elit-elit Partai Golkar itu sedang menikmati permainan ini dan bahkan memunculkan survei yang seperti itu. Saya nggak tahu bagaimana kemudian metode survei bisa memunculkan data yang begitu, tapi survei indikator itu sudah dipublikasikan dan sudah ada beritanya di mana-mana. Jadi ketika Pak Jokowi kemudian seperti ditolak oleh Partai Golkar dan kemudian Partai PAN juga seperti tidak berbicara lagi dan tidak ada niatan untuk mengajak Pak Jokowi masuk ke Partai PAN, maka hari ini jalan terakhirnya adalah Pak Jokowi ingin masuk kepada Ketua Umum Partai PSI, ingin masuk ke PSI ya, karena yang lain udah nggak bisa gitu. PAN nggak ada suara, Golkar juga memberikan penolakan yang keras, bahkan kemarin terbaru lewat survei, ya meskipun itu katakanlah oh, itu kan survei indikator, Golkar tidak ikut-ikutan, tapi tapi gimana caranya kita bisa percaya dengan klaim-klaim yang seperti itu gitu. Jadi ketika Pak Jokowi tidak diterima oleh semua partai yang sebelumnya mengajaknya dan kemudian berniat untuk masuk ke PSI, itu bagi saya adalah sebuah jalan terakhir, adalah sebuah kekalahan politik dari seorang Jokowi yang menunjukkan bahwa semua opsi yang sudah dia buat ketika masih menjadi presiden, hari ini semua opsi itu tidak ada yang berjalan, sehingga satu-satunya yang memungkinkan hanya PSI. Tapi di PSI sendiri pun Pak Jokowi nampaknya masih ragu untuk masuk gitu. Dan karena kemarin Pak Jokowi tiba-tiba bilang ya kalau maju harus dihitung bisa menang atau enggak. Ya karena ketika Pak Jokowi masuk ke dalam PSI itu akan sulit sekali diterima oleh banyak orang, termasuk orang-orang dari internal PSI sendiri, karena muncul lelucon yang sangat serakah sekali gitu. Karena bagaimanapun Kaisang adalah anak Pak Jokowi, sehingga kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, Kaisang mau jadi apa? Kaisang mau jadi apa gitu? Mau jadi gubernur udah tutup kan? Jadi kalau Pak Jokowi jadi ketua partai PSI, menggantikan Kaisang, menggeser Kaisang, itu menunjukkan keserakahan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang bapak yang sudah memimpin dua periode di Solo gitu ya, pernah jadi gubernur DKI Jakarta, pernah jadi presiden 10 tahun, tapi kemudian masih serakah sekali untuk mengambil kursi ketua umum partai milik anaknya, yakni Kaisang. Jadi narasi-narasi ini mungkin tidak terdengar di luar, tapi di internal PSI nampaknya itu sangat solid sekali terdengar gitu, sangat kencang sekali. Wah, kalau Jokowi masuk itu akan jadi lelucon gitu. Masa anaknya digeser sama bapaknya. Ini serakah sekali, padahal bapaknya udah jadi presiden 2 periode gitu. Kok masih mau-maunya gitu? Di mana-mana yang namanya bapak sudah pernah jadi presiden, yang menyerahkan ke anaknya, bukan mengambil hak anaknya. Maka ketika opsi ini seperti juga kemudian ada penolakan atau tidak terlalu solid dan membuat Jokowi ragu, tiba-tiba muncul usulan dari P3 agar Pak Jokowi menjadi ketua umum partai P3, dan usulan ini disampaikan oleh Ade Irfan Pulungan, ketua Mahkamah Partai P3. Jadi isu ini kemudian dibicarakan, wah, kemudian diimajinasikan kalau Pak Jokowi nanti jadi ketua partai, wah P3 bisa menjadi partai papan tengah, ya, tidak degradasi seperti sekarang, bisa naik atau bahkan suaranya bisa lebih baik dari PAN dan PKB, misalkan gitu ya. Muncullah harapan-harapan yang seperti itu, tapi itu pun ternyata nggak lama gitu ya. Tiba-tiba hari ini salah satu elit partai P3 juga menyampaikan bahwa usulan agar Pak Jokowi menjadi ketua partai P3 itu tidak pernah dibahas dalam forum apapun. Dan soal Jokowi menjadi ketua partai P3 itu sangat-sangat berseberangan dan tidak sejalan dengan para kiai. Jadi ini bisa dipastikan apa yang disampaikan oleh Ade Irfan Pulungan itu cuma omong kosong belaka gitu. Saya nggak tahu apakah Ade Irfan ini sengaja memainkan Jokowi gitu ya, supaya Jokowi merasa masih diharapkan, oh masih nih gitu ya, masih ada yang pengen nih gitu ya, terus kemudian
dipatahkan sama elit partai P3 yang lain, yakni Roma Hurmuzi gitu. Jadi ini nggak ngerti saya apakah ini permainan atau betul-betul sebuah usulan yang disampaikan oleh Ade Irfan, tapi tetap saja kesimpulannya ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak diharapkan. Ketika Pak Jokowi kemudian ditolak oleh P3 dengan alasan mayoritas para kiai tidak sejalan dengan Pak Jokowi, ini sebenarnya adalah penolakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar. Ya, Pak Jokowi nggak bisa jadi ketum. Intinya kan cuma itu, gitu ya. Di Golkar juga sama. Muncul penolakan yang seperti itu. Pak Jokowi nggak bisa jadi ketum karena ketum itu harus pernah menjadi pimpinan daerah, gitu ya. Dan kalau di P3 nggak ngerti apakah ada syarat-syarat yang seperti itu. Cuma kalau di Partai Golkar, kita bisa memahami gitu ya. Partai Golkar itu adalah partai besar, para seniornya banyak, ada JK dan sebagainya gitu ya. Sehingga tidak mudah untuk kemudian melakukan konsolidasi dan membuat semua elit Partai Golkar itu sepakat dengan Jokowi. Tidak mudah memang untuk menjadi ketua Partai Golkar. Tapi P3, partai yang tidak lolos ke Senayan ini gitu ya, berani-beraninya menolak Jokowi dan mengatakan bahwa mayoritas kiai tidak sejalan dengan Jokowi. Ini menunjukkan sebuah pernyataan yang sangat jelas sekali bahwa Jokowi memang sudah benar-benar dipermainkan oleh banyak orang gitu. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang Jokowi yang sebelumnya diberikan angin surga, diusulkan menjadi ketua partai P3, tapi kemudian dipatahkan dan katanya mayoritas kiai tidak sejalan dengan Pak Kiai. Ini terdengar seperti cerita yang sangat luar biasa menyakitkan. Karena pernyataan-pernyataan semacam ini, penolakan yang seperti ini, itu dulu tidak pernah terdengar gitu. Di telinga Jokowi nggak pernah ada tuh. Yang tidak masuk akal pun dulu gitu bisa dilakukan. Tapi hari ini, yang kelihatannya sangat kecil dan remeh-temeh seperti partai P3 pun, itu Pak Jokowi nggak bisa masuk. Ya, saya nggak ngerti kenapa Pak Jokowi kemudian tidak diterima oleh semua partai gitu ya. Baik itu Golkar, PAN, kemudian sekarang P3, bahkan PSI sendiri juga kemudian seperti ragu-ragu untuk menerima Jokowi gitu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.